investasi di Indonesia itu harus gila-gilaan. Artinya investasi di Indonesia harus gila-gilaan atau besar-besaran. Pak Mahfud ini adalah seorang yang sangat jujur dan apa adanya. Beliau juga mengatakan bahwa jangan gila investasi, ya itu apa adanya. Maksudnya itu jangan gila investasi apabila investasi itu merugikan masyarakat. Betul. Sehingga kota IKN ini akan merupakan contoh kota yang akan dicontoh oleh kota-kota lainnya di negara kita. Jadi kalau untuk IKN sendiri ini investasinya itu bukan untuk warga negara asing atau untuk negara lain, tapi lebih untuk Indonesia sendiri ya, Mr. Puisi ya. Halo Sobat Mr. Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy di channel kesayangan kita, Mr. Puisi Live. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang yang namanya investasi. Nah, kalau kita membahas tentang perkembangan Indonesia, itu tidak luput dari yang namanya investasi. Karena dengan ada investasi ini dapat menumbuhkan perekonomian dari Indonesia sendiri. Nah, kenapa sih kok ada kata-kata jangan gila investasi? Nah, kita akan bahas hal tersebut bersama siapa lagi kalau bukan Mr. Puisi Live. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi Live. Mr. Puisi, kita hari ini membahas tentang yang namanya gila nih Mr. Puisi, yaitu gila investasi. Nah, bagaimana nih pandangan? Kalau gila itu macam-macam, bisa gila hormat, ya, gila makan, gila perempuan, gila ya segala macam. Itu artinya suatu kata-kata yang memperkuat arti daripada sesuatu yang dikatakan itu gitu loh. Nah, ini kalau yang dimaksud dengan gila investasi gimana nih Mr. Puisi? Ya memang waktu itu saya pernah mendengar kata-kata dari Pak Mahfud, jangan gila investasi. Nah, sesungguhnya kata-kata ini tidak salah. Ini penekanan dari Pak Mahfud sendiri, maksudnya itu jangan gila investasi apabila investasi itu merugikan masyarakat banyak. Dan kemungkinan juga investasi itu bisa mencemari lingkungan misalnya. Nah, itu yang maksudnya Pak Mahfud. Tetapi yang paling tetapi kata-kata itu tidak akan mempengaruhi pemerintah bahwa tidak akan investasi. Karena apa? Investasi di Indonesia itu harus gila-gilaan. Artinya investasi di Indonesia harus gila-gilaan atau besar-besaran. Kenapa harus besar-besaran? Karena pertumbuhan masyarakat di Indonesia yang sebentar lagi mencapai 300 juta. Mau kerja di mana? Mau makan apa penduduk sekitar banyak? Nah, betul. Makanya perlu investasi yang besar-besarkan. Gitu loh. Nah, itu bila investasi itu menguntungkan masyarakat, maka perlu produk-produk hukum yang melindungi masyarakat, melindungi dan menjaga aset bangsa ini, aset perut bumi yang sesungguhnya dimiliki oleh negara, oleh masyarakat, itu yang harus dilindungi sehingga tidak terjadi investasi yang besar-besaran tapi ngawur, tanpa perhitungan, tanpa pengawasan. Maka perlulah produk-produk hukum yang akan dibahas oleh pemerintah, ya tentunya melalui Pak Mahfud MD. Nah, kita tahu Pak Mahfud ini adalah seorang ahli hukum dan banyak sudah pengalamannya dari legislatif, kemudian eksekutif, kemudian lagi di yudikatif, banyak pengalaman dan sudah terkenal bahwa Pak Mahfud ini adalah seorang yang sangat jujur dan apa adanya. Beliau juga mengatakan bahwa jangan gila investasi, ya itu apa adanya. Maksudnya itu
jangan gila investasi apabila investasi itu merugikan masyarakat. Betul. Nah, kalau kita membahas tentang investasi yang ada di Indonesia saat ini nih, Mr. Puisi, kira-kira investasi apa yang sedang berkembang? Nah, dengan perkembangan perekonomian yang mulai Signifikan ya saat ini ya. mulai deras saat ini, maka sekarang banyak dilakukan investasi yang menguntungkan masyarakat banyak. Karena apa? Investasi itu perlu apabila menguntungkan masyarakat banyak, menambah lapangan pekerjaan, dan menambah devisa negara sehingga negara ini bisa maju. Tetapi investasi apa yang perlu dilakukan saat ini? Begitu. Itu kira-kira, Mr. Puisi. Yang saat perlu dilakukan adalah mengenai ketahanan pangan. Karena apa? Disinyalir oleh negara-negara besar oleh karena perang ini terjadi antara Rusia dan Ukraina, gandum di dunia ini kosong. Kemudian perang Palestina Israel juga membuat masyarakat ini makin waspada. Betul. Sehingga nantinya tidak akan ada lagi orang mengekspor pangan. Waduh. Jadi tidak akan ada lagi mengekspor padi, beras, gula, garam. Dan untuk itulah perlu pemerintah ini untuk mempersiapkan diri untuk membuat ketahanan pangan bangsa Indonesia cukup kuat. Saya teringat pesan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar ya. Apa lu pernah satu kata mengatakan kalau Pak Ganjar jadi presiden langsung besoknya harus urusi pangan. Nah, itu adalah sinyal-sinyal dari Pak Jokowi yang sangat kuat. Maka Indonesia bisa krisis pangan. Betul. Maka program hilirisasi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini cukup mendukung untuk ketahanan pangan yang akan datang. Hilirisasi di bidang pertanian, ya, ini sangat mendukung nantinya ketahanan pangan. Bidang industri, hilirisasi bidang industri pangan, bidang hasil laut, isi perut bumi, nikel, bauksit dan lain-lain. Nah, tetapi tetap harus mengikuti aturan hukum. Artinya proses investasi itu tidak semudah kita memberikan selembar kertas izinnya, tapi di situ harus ada embel-embelnya yang mengikat. Iya, betul. Ya, mementingkan pekerja lokal, memperhitungkan mengenai lingkungan, dan tidak merusak tatanan kehidupan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat itu hanya sekedar menjadi kacung saja. Nah, akan tidak ada dampak negatifnya ya, Mr. Puisi ya. Kemudian semua manajer, semua pimpinan, semua datangnya dari luar. Untuk itulah, marilah kita meninjau kembali hal-hal yang sudah terjadi. Kiranya pemerintah itu pasti akan memikirkan hal-hal positif, sehingga nantinya seperti industri hilirisasi yang dilakukan pemerintah ini harusnya nanti banyak dimiliki oleh BUMN dan swasta nasional. Nah, betul tuh teman-teman, jangan sampai nanti hilirisasi yang dilakukan negara Indonesia kita ini malah menguntungkan untuk negara lain, bukan negara kita. Jadi kalau memang kita bahas tentang investasi pada zaman sekarang itu tidak luput dari namanya hilirisasi ya, Mr. Puisi ya. Karena dengan hilirisasi ini menambah lagi adanya lapangan pekerjaan, adanya menambah pundi-pundi rezeki yang masuk ke Indonesia sendiri dan menambah kenaikan perekonomian Indonesia, Mr. Puisi ya. Ya itulah, pengawasannya harus kuat sekali. Baru-baru ini kan kejadian di smelter iya betul-betul di Morowali
Bali itu meledak. Meledak, betul, betul, betul. Meninggal 12 sampai 13 Iya, betul, orang. betul. Nah, jangan karena ini meledak terus investasi ditutup. Itu Iya, salah besar, betul, Bos. betul, Pengawasan betul. Dan disediakan peninjauan ulang mungkin ya Mr. atau Puisi ya. spesifikasi yang dibawa ke sini jangan-jangan smelter bekas dari Cina dibawa ke sini. Kita nggak tahu. Betul, Pengawasan yang paling penting. Nah, tim auditnya kayaknya Mr. Nah itu Puisi ya. tim auditnya. Karena apa? Dan kalau smelter yang mempunyai teknologi tinggi, yang smelter yang baru, nggak mungkin sepertinya meledak. Di situ mungkin teknologinya masih manual. Iya, iya. Mungkin ada kesalahan error manusia ini untuk mematikan burnernya atau gimana itu sehingga atau yang harus sudah mati jam sekian lupa matikan mereka panas meledak bisa aja. Nah makanya pengawasan, makanya sebelum kita melakukan hilirisasi mengenai hasil tambang secara besar, hendaknya kita engineer yang ahli-ahli sekolahkan dulu dia ke Cina, ke Amerika, ke Eropa untuk mengenai hilirisasi ini yang terbaik bagaimana teknologinya. Jadi SDM-nya disiapkan dulu ya Mr. Puisi ya. Karena ada yang mensinyalir juga bahwa tungku-tungku yang dari Cina yang lama itu dibawa ke sini mereka baru lah. Itu coba tapi kita jangan juga percaya dengan isu-isu negatif ya, tapi kita harus selidiki sehingga tidak akan terjadi hal-hal seperti di smelter nikel tersebut. Betul, betul. Nah, jangan karena kejadian musibah tersebut menutup investasi, itu salah besar. Kalau kita menutup investasi, mau makan apa rakyat ini bentar lagi 300 juta. Banyak sekali rakyat Indonesia teman-teman. Nah, kalau kita bahas lagi nih Mr. Puisi tentang investasi ya, kita agak melipir sedikit tentang IKN. Nah, IKN ini kan pembangunan yang bisa dikatakan besar-besaran untuk negara Indonesia. Ini menjadi pusat, nanti akan menjadi sentral baru Indonesia itu berada di IKN. Nah, di IKN sendiri ini kalau kita sinyalir pasti akan terjadi banyaknya investasi di situ, Mr. Puisi. Ya, dengan sendirinya sekarang saja sudah ada yang investasi dari FIFA untuk pelatihan atau training bola. Itu aja juga bukan investasi asing loh. Betul, betul. Walaupun kecil masih, tetapi kan investasi dalam negerinya juga cukup banyak, cukup besar. Nah, nantinya setelah Agustus ini dan kembali disahkan undang-undang itu lebih diperkuat lagi undang-undangnya sehingga itu bergulir terus, jangan kira asing itu akan pasti berbondong-bondong. Jangan menyamakan pembangunan kota yang ada di Malaysia, di mana kota-kota itu investasi besar-besaran dan ribuan apartemen didirikan dengan investasi dari Cina. Mengharapkan penduduk Cina akan membeli di Malaysia. Di Malaysia, ternyata soal goncangan ekonomi, Cina pertumbuhannya turun, tidak ada yang membeli. Sekarang jadi seperti kota tua, kota mangkrak, kota mati ya Mr. Puisi. Itu yang diinformasikan pada masyarakat. Malaysia saja membuat kota green city yang mangkrak ya, karena filosofi beda. Iya, betul. Mereka membuat kota dengan ribuan apartemen dengan calon pembeli dari luar. Justru itu merugikan Malaysia sehingga seluruh apartemen di situ dibeli oleh Cina, itu sudah jadi Cina daratan di sana. Nah, tetapi kalau IKN memindahkan pegawai negeri ke daerah yang baru, yang lebih sustainable, yang lebih sehat, dan lebih berteknologi, sehingga kota IKN ini akan merupakan contoh kota yang akan dicontoh oleh kota-kota lainnya di negara kita. Jadi kalau untuk IKN sendiri ini investasinya itu bukan untuk warga negara asing atau untuk negara lain, tapi lebih untuk Indonesia sendiri ya Mr. Puisi ya. Nah tentunya nanti IKN ini akan menjadi objek wisata baru. Kenapa? Karena di situ akan ada terowongan bawah laut, itu baru pertama di Indonesia. Dulu cuman sering lihat di YouTube aja Mr. Puisi. Itu akan terjadi di IKN itu nanti Mr. Puisi. Wah, luar biasa. Dengan Korea, walaupun tidak terlalu panjang ya.
Mohon. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, jadi kalau kita membahas lagi tentang investasi Mr. Puisi, kira-kira apa nih pesan-pesan Mr. Puisi untuk teman-teman di luar sana mungkin yang mau mulai belajar investasi Mr. Puisi? Jadi sekarang itu harus ada investasi secara besar-besaran, investasi di bidang UMKM. Karena 64 juta UMKM ini menghidupi hampir 92% penduduk Indonesia. Wah, mendominasi berarti ya Mr. Puisi untuk Ya. UMKM ini. UMKM sekarang ini kan masih kecil-kecilan. Ya. Apalagi dari program makan gratis yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu berjalan, itu akan tumbuh ribuan UMKM di seluruh Indonesia. Wah. UMKM khusus di bidang catering ya, di bidang Makanan. masak-masak. Betul. Nah, UMKM ini juga harus melakukan belajar mengenai digital juga ya. Karena apa? Semua informasi kepada semua warteg-warteg catering yang menyebar di seluruh Indonesia, berapa ribu lapangan pekerjaan yang ada. Dan seluruh perekonomian di desa akan bergerak masif. Pedagang telur, pedagang ayam, pedagang daging sapi, pedagang sayur, garam, gula, segala macam hasil di desa itu akan terserap oleh ribuan tukang-tukang masak tradisional yang akan pasti menumbuhkan perekonomian. Inilah yang dikatakan merupakan infrastruktur sosial oleh Mas Gibran saat dia berdebat. Wah, luar biasa teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk Mr. Puisi teman-teman. Jadi memang kalau kita bahas tentang investasi ini banyak sekali macamnya dan emang bisa dilakukan oleh kalangan kecil sampai kalangan menengah ke atas. Tapi buat teman-teman jangan lupa kalau melakukan investasi itu kita harus melihat dulu nih kira-kira apa sih poin plus dan poin minusnya dalam investasi tersebut. Jadi emang investasi itu harus dilakukan saat ini Indonesia itu melakukan investasi dengan besar-besaran, tapi jangan dengan gila-gilaan karena kita juga harus memperhitungkan dan kita harus lihat juga apa sih dampak negatif dan dampak positifnya. Ya, terima kasih untuk Mr. Puisi yang udah bergabung dengan kita membahas tentang investasi ini dan buat teman-teman jangan lupa untuk mengikuti channel-channel kita lainnya yang akan lebih seru lagi ntar untuk judul-judulnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Mr. Puisi agar tidak ketinggalan untuk podcast-podcast berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Sampai jumpa teman-teman.